Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kristiani, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Blora. Saya mengajar di TK Bakti Manunggal Sendang Wates. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai supervisor. Kemudian yang menjadi coach hari ini adalah Bu Yatini dan coachnya adalah Bapak Ngadmin. Sebelum melakukan coaching hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi antara saya sebagai supervisor dan Bu Yatini sebagai coach. Assalamualaikum Bu Yatini, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Yuni. Baik Bu, sesuai janji kita ya, kemarin kita akan janjian ya, kemarin sudah berjanjian mau berdiskusi, mau bincang-bincang terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Bu Yatini akan melakukan coaching dengan sebagai coach ya, dan saya sebagai pengamat atau observernya. Oke lah Bu, ya baik. Nanti kita akan memakai 3 kriteria dalam penilaian rubrik ya. Untuk penilaian yang pertama yaitu sudah dilaksanakan dan sesuai dengan prinsip coaching. Untuk penilaian yang kedua yaitu sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga tidak dilakukan. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yatini kembangkan di sini ya? Kompetensi coaching yang kita ketahui itu ada 3 ya, yaitu memberikan kehadiran penuh atau mindfulness. Yang kedua menjadi pendengar dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi apa yang ingin Bu Yatini kembangkan pada coaching hari ini? Bu Yuni, untuk kegiatan coaching pada hari ini, saya ingin mengembangkan 3 kriteria tadi, yaitu yang pertama memberikan kehadiran penuh atau mindfulness. Yang kedua, saya juga akan berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang ketiga, saya juga akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, mana kompetensi yang ingin diobservasi, Bu? Coaching kali ini saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot dengan tujuan supaya saya bisa menggali potensi dari coaching tersebut. Oh ya, seperti itu ya. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dari pelaksanaan coaching hari ini itu apa, Bu? Indikator ketercapaian yang diinginkan adalah ketika seorang coach itu mampu untuk menyusun rencana kegiatan atau mendesain rencana kegiatan yang bisa membantu coach itu untuk menyelesaikan masalahnya serta dapat mengeksplorasi kemampuan coach tersebut. Baiklah Bu, saya akan mencatat dan mendengarkan pada saat Ibu melakukan coaching. Semoga Ibu sebagai coach ya nanti bisa memberikan solusi atau ide-ide pada memunculkan pertanyaan ya yang berbobot untuk memunculkan ide-ide pada coach kita yaitu Bapak Admin. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bu Yatini dan Pak Admin, monggo. Assalamualaikum Pak Ngadmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yatini. Apa kabar Pak Ngadmin hari ini? Hari ini dalam keadaan sehat. Kalau Bu Yatini sendiri? Alhamdulillah Pak sehat. Pak Ngadmin kemarin cari saya ya? Wah, iya Ibu Yatini. Aku cari-cari kok di kantor enggak ada, di lapangan juga enggak ada. Atau mungkin baru kegiatan 17-an bagaimana? Iya Pak, ini sedang sibuk semua untuk kegiatan 17-an. Nah,
Pak Ngatmen, apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya sampai cari saya berkali-kali? Gini Bu, ini kan memang kemarin sudah saya rencanakan mau sharing dengan jenengan, tapi hari ini baru ketemu ya udah. Ini saya ungkapkan gini Ibu, dalam mengadakan pembelajaran kemarin itu kan gini, saya perhatikan anak-anak itu kok nggak antusias ya. Terus lagi sering bermain sendiri, beraktivitas apalah yang dipegang pokoknya tidak sesuai dengan pembelajaran yang saya bawakan. Gitu Bu. Terus lagi aku ya bertanya-bertanya, karena apa ini pembelajaran saya kok kayak gini? Oh, ya begitu ya Pak. Nah, jadi menurut Pak Ngatmen, apa yang ingin Bapak harapkan atau yang Bapak inginkan dari perbincangan kita hari ini, Pak? Ya, kita mengacu pada kejadian kemarin Bu, itu menjadi pembelajaran saya. Berarti pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu tidak diharapkan oleh siswa karena memang ini Bu, karena banyak kegiatan, sedangkan saya dalam mendesain RPP ini kayaknya kurang memfasilitasi belajar atau minat belajar si anak ya. Satu, karena metode yang saya pakai itu hanya metode ceramah, tidak ada variasinya sama sekali. Dan lagi kalau anak-anak kecenderungannya kalau mendengarkan orang ceramah kan bosan. Dan lagi yang kedua, tidak ada alat peragamnya dan media yang bisa mendukung pembelajaran saya. Terus lagi tidak ada permainan game atau splitting Ibu, kayak gitu itu. Oh, jadi itu ya Pak yang membuat mungkin yang membuat murid-murid Bapak itu menjadi kurang tertarik sehingga kurang antusias dalam pembelajaran. Iya Bu. Menurut Bapak, kira-kira mungkin strategi apa yang Bapak bisa gunakan untuk membuat anak-anak itu nanti tertarik dan antusias lagi untuk mengikuti pembelajaran Bapak di kelas? Ya, strateginya ya kita mengubah desain rencana pembelajaran ini dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya, saya harus menampilkan sesuatu yang memang bisa memfasilitasi minat belajar si anak. Contohnya seperti apa ya Pak? Kayak metodenya jangan selalu ceramah, mungkin diskusi kelompok atau nanti jigsaw. Lagi mungkin kita bisa menggunakan alat peraga yang ada dan mungkin alat peraga yang memang perlu kita usahakan. Contoh di laboratorium itu banyak sekali alat-alat peraga. Mungkin selama ini belum digunakan, mungkin itu bisa menarik minat siswa atau memfasilitasi siswa. Karena siswa itu kan bervariatif, Bu. Pengen itu, pengen ini, ya kan? Ada yang pengen gambar, ada yang pengen cerita, ada yang pengen pegang alatnya. Jadi dengan kita mengeluarkan alat peraga ini, dia sudah antusias. Lagi kita tambah lagi Bu, mungkin pakai LCD ya, untuk menampilkan sesuatu tayangan yang bisa menjadi referensi dari pembelajaran yang saya lakukan. Wah, itu bagus sekali Pak. Saya sependapat dengan Pak Ngatmen. Jadi metode tadi itu bisa membuat anak-anak lebih merasa asik dan tidak merasa bosan di kelas. Kemudian pembelajaran itu juga nanti akan membuat anak antusias. Jadi menurut saya Pak Ngatmen ingin membuat pembelajaran yang berpusat pada murid ya Pak? Iya Bu, iya saya lupa betul sekali Bu. Karena di tahun ini kan sudah tahun kedua ya, sekolah kami sudah memakai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kan harus pembelajaran harus berpusat pada berpihak pada siswa. Dan lagi
memang secara detailnya pembelajaran ini harus berdiferensiasi Bu ya. Diferensiasi, Pak. Nah, jadi sesuai dengan minat, dengan gaya belajar murid, gitu ya, Pak? Iya, nanti insya Allah nanti kita akan memfasilitasi itu dengan kontennya yang beda, atau mungkin nanti anak-anak yang dalam prosesnya itu mungkin kan dengan minat yang beda atau bakat yang beda kan mungkin proses belajaran juga beda. Iya. Dan nanti mungkin hasilnya juga beda Bu ya, kayak iya. Iya. Hasilnya jadi mungkin lebih bagus, Pak, lebih dari yang kita harapkan. Nah, sekarang Pak, sekarang rencana Bapak apa untuk menyelesaikan masalah tadi, supaya anak antusias tadi? Untuk rencana ke depan ya gini Bu, saya harus ibaratnya tampil beda ataupun membuat desain rencana pembelajaran yang memang dari analisa pembelajaran kemarin, berarti kita bisa menemukan desain pembelajaran yang bisa membuat minat belajar anak ini semakin antusias. Contoh, variatifnya metode, alat peraga yang mungkin bisa lebih dari satu, dan nanti menggunakan media yang ada di kelas, mungkin ada ditambah lagi di internet, ada YouTube, terus TikTok, mungkin snack video, atau ensiklopedia, atau web-web yang Wikipedia, dan masih banyak Bu kalau kita mau explore. Berarti di sekolah Bapak sudah ada internetnya ya Pak? Sudah lancar semua Pak? Alhamdulillah sudah Ibu. Memang sekarang kan zamannya sudah zaman digital, jadi kita juga harus menyesuaikan Ibu. Nah, bagus sekali Pak rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil. Nah sekarang kira-kira Pak, komitmen apa komitmen Bapak ya terhadap rencana ini itu apa? Ya, komitmennya yang terutama adalah minat belajar anak harus meningkat antusias. Terus komitmennya lagi, pembelajaran ini akan segera saya laksanakan dalam mungkin insya Allah 1 minggu ke depan Ibu. Insya Allah itu. Cukup Pak 1 minggu ke depan Pak? Persiapannya kira-kira cukup? Ya, insya Allah kita maksimalkan, kita usahakan. Mungkin bisa kolaborasi dengan guru yang lain Ibu. Saya membantu. Jadi kerjasama ya Pak. Kira-kira yang bisa dimintai bantuan siapa Pak? Itu Pak Ahmad juga bisa. Iya, bisa diandalkan ya Pak. Insya Allah bisa Ibu. Nah, itu bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Iya. Ya Pak doa restu dari Bu Yatini saya minta, dan lagi saya sangat terima kasih bisa sharing dengan Bu Yatini. Mungkin Bu Yatini jangan bosan-bosan kalau mau hubungi jenengan untuk sharing Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak Ngadmin bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya. Oke, siap Bu. Ibu, saya mau pamitan dulu ya. Bapak ada acara lain ya? Itu ditunggu Pak Ahmad, katanya mau ke laboratorium itu. Itu Bu ya. Iya, terima kasih Pak Ngadmin. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Yatini, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah Bu Yuni, saya merasa senang. Jadi saya merasa bisa membantu Pak Ngadmin sebagai coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu ya. Baiklah, Ibu, kita langsung saja membahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Yatini sampaikan di awal tadi ya. Iya Bu. Apa yang sudah Bu Yatini lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi, dan indikator yang tampak
dari pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi itu apa ya? Indikator yang tampak yang pertama adalah saya sudah berusaha memberikan kehadiran penuh atau mindfulness pada saat coaching. Nah, jadi saya berusaha untuk fokus pada coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coaching tersebut, sehingga coaching tersebut mampu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Kemudian saya juga berusaha mengembangkan agar coach bisa untuk lebih nyata dalam melaksanakan pengembangan dirinya tersebut. Oh, baiklah Bu, setelah saya observasi, memang ya tadi Bu Yatini sudah melakukan coaching dengan bagus. Untuk alur tirta, coaching tadi tampak semua ya. Di catatan saya sudah saya checklist, saya sudah centang dari mulai tujuan coaching tadi sudah nampak pada awal, kemudian identifikasi dari permasalahan juga sudah terlihat, kemudian rencana aksi juga sudah kelihatan, yang terakhir tanggung jawab juga sudah tampak. Untuk alur cerita semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal Bu Yatini mengatakan ya bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pernyataan berbobot ya. Iya Bu. Tadi juga saya amati sudah nampak sekali bahwa Bu Yatini sudah mengeluarkan beberapa pernyataan berbobot yang memberikan solusi dan memancing solusi untuk memunculkan potensi dari Bapak Ngadmin selaku koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Bu sudah memberikan penilaian kepada saya selama coaching. Baiklah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Yatini dalam coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan lagi dari diri saya yaitu saya ingin melakukan refleksi diri terlebih dahulu. Jadi saya akan berusaha menemukan kekurangan yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan berusaha untuk memperbaikinya dengan cara bertanya ataupun mencari dari referensi yang lain. Oke Bu, betul sekali. Baiklah Bu Yatini, jadi kapan rencana Bu Yatini akan mencari referensi tersebut? Ya kalau bisa secepatnya Bu, saya akan segera mencari referensi tersebut. Iya Bu, betul. Terima kasih, mungkin waktunya sudah cukup Bu. Untuk coaching hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yatini dan Bapak Ngadmin. Semoga coaching hari ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yatini, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Blora. Pada hari ini, saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Nah, pada pertemuan kali ini, saya bertindak sebagai supervisor, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bu Yuni, dan yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Ngadmin. Kemudian sebelum kegiatan coaching ini dimulai, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi antara saya sebagai supervisor dengan Bu Yuni sebagai coach. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yatini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Yuni, kita kemarin kan sudah berjanji ya Bu, kalau kita akan berbincang-bincang sebentar. Oh iya Bu.
Baiklah Bu Yuni, sesuai janji kita kemarin, Bu Yuni akan berbincang-bincang dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Yuni akan melakukan coaching dengan Pak Ngadmin. Bu Yuni nanti sebagai coach dan Pak Ngadmin nanti sebagai coachee. Sedangkan saya sendiri nanti menjadi pengamat. Iya, Bu. Baiklah Bu Yuni. Nah, kegiatan kali ini kita akan memakai 3 kriteria rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu ini ada 3. Kita dapat nilai baik jika sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang kedua, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Nah, ini yang ketiga, tidak dilakukan. Kemudian Bu Yuni masih ingat tidak? Kalau kompetensi coaching itu kan ada 3, yaitu yang pertama memberikan kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari kompetensi yang sudah disebutkan tadi, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuni? Saya ingin mengembangkan kompetensi ketiganya, Bu, yaitu memberikan kehadiran penuh atau mindfulness. Yang kedua menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi 3-3-nya Bu Yuni ya, Bu? Iya. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang ingin diobservasi secara spesifik? Secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini yaitu tentang memberi pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menggali potensi dari coach, Bu. Selanjutnya Bu Yuni, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan atau yang ingin dicapai dari pelaksanaan coaching hari ini itu apa ya Bu Yuni? Yang saya inginkan dari pelaksanaan coaching hari ini yaitu ketika seorang coach mampu menyusun rencana kegiatannya dan mampu membantunya dalam menyelesaikan permasalahan serta mengeksplorasi kemampuan coach tersebut, Bu. Begitu ya Bu Yuni. Ya. Nah sekarang baiklah Bu Yuni bisa melakukan coaching. Nanti saya akan mencatat dan mendengarkan apa yang Ibu lakukan pada saat coaching. Nah sekarang waktu saya berikan kepada Bu Yuni dan Pak Ngadmin. Monggo saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Ngadmin, selamat malam. Selamat pagi Bu Yuni. Oh iya, selamat pagi Pak. Bu Yuni, itu ya. Ya Bu Yuni, selamat berjumpa dengan saya. Ya Bu Yuni, kemarin sebetulnya mau menemui jenengan, tapi jenengan kayak sibuk sekali mempersiapkan apa itu 17-an ya. Jadi Iya, Pak. hari ini alhamdulillah bisa ketemu jenengan. Bolehkah aku sharing-sharing dengan Bu Yuni hari ini? Tentu saja boleh Pak. Maaf kemarin-kemarin kalau saya sibuk soalnya menjadi panitia ke-17 Agustusan Pak di desa, jadi baru sempat ngobrol-ngobrol sama jenengan hari ini. Bu. Nah, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya buat saya. Jadi menurut Pak Ngadmin, apa yang Bapak harapkan dari perbincangan atau obrolan kita hari ini, Pak? Gini, Bu. Sebetulnya memang kemarin sudah saya mengungkapkan dengan jenengan. Tetapi alhamdulillah hari ini bisa kita sharing. Begini, Ibu. Kemarin-kemarin saya tuh kan juga mengadakan kegiatan pembelajaran. Tetapi siswa-siswa ini kok merasa gimana ya, nggak antusias sekali sama pembelajaran saya. Tidak bersemangat, terus lagi
seringnya bermain, ramai sendiri. Itu Ibu, gimana Bu ini? Seperti itu ya Pak, anak-anak berarti Ya, tidak antusias ya menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? begini Bu, kemarin saya juga sibuk mempersiapkan 17-an. Memang secara materi atau secara pembuatan RPP itu kurang maksimal Bu. Kurangnya kurangnya metode yang saya pakai itu hanya metode ceramah. Jadi saya dominasi waktu itu untuk saya membicarakan materi dan tidak melibatkan si anak. Dan lagi alat peraga itu kayak kurang komplit, tidak mendukung dengan pembelajaran. Dan lagi yaitu kurangnya menantang pembelajaran saya. Begitu Ibu. Oh begitu ya Pak, berarti kurangnya kesiapan dari alat pembelajaran dan media mungkin begitu, dan itu ya kesiapan diri Bapak dalam mempersiapkan semuanya ya Pak ya. Iya gitu Ibu. Kira-kira apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk membuat antusias pembelajaran yang Bapak laksanakan itu anak-anak menjadi antusias seperti yang dulu-dulu seperti itu, bagaimana Pak? Kalau kemarin itu kan sebagai pembelajaran saya bahwa dengan persiapan yang kurang, terus materi metode pembelajaran yang kurang bervariasi, terus lagi alat peraga yang kurang, itu bisa menjadikan anak seperti itu. Maka untuk kedepannya insya Allah nanti karena ini sudah longgar waktunya, kami bisa mempersiapkan secara maksimal mulai dari pemilihan metode harus saya kolaborasikan atau yang bervariatif. Contoh saja ceramah dengan diskusi kelompok atau yang lain metode jigsaw. Terus alat peraganya juga akan saya bikin semenarik mungkin agar anak-anak ini punya minat menimbulkan minat lagi pada anak-anak untuk belajar, dan lagi seperti kayak rasa ingin tahunya itu besar. Terus lagi nanti untuk proses pembelajarannya bisa kita nanti untuk diskusi kelompok, karena anak-anak ini kan juga bervariatif Ibu. Ada yang suka nulis, ada yang suka gambar atau suka berpidato atau berpresentasi. Nah, itu insya Allah akan kami desain rencana pembelajaran ini seperti itu Bu. Oh iya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bapak. Lalu menurut Bapak, apa yang bisa membuat murid-murid itu merasa senang lagi dan mereka itu agar tidak bosan dalam pembelajaran Bapak lakukan di kelas? Ya mungkin Ibu, kami kan di sekolah ada internet. Mungkin kita bisa mengkoneksikan pembelajaran ini atau mengkorelasikan pembelajaran ini dengan media massa yang terutama di YouTube. Itu mungkin banyak sekali kaitannya dengan materi yang akan saya bawakan. Terus mungkin lagi untuk menambah lagi bervariasinya mungkin TikTok atau web atau yang lain lagi Bu, itu Bu. Gimana Seperti menurut itu ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu, Bapak selama ini menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas yang sudah pernah dilakukan? Ya ada kurangnya Ibu, tapi kami sudah berusaha maksimal. Ini kan memang kemarin untuk pembelajaran saya. Memang dari media massa itu banyak kok. Ada TikTok, ada mungkin Snack Video, ada YouTube tadi yang sudah saya sebutkan, dan lagi ada web Wikipedia atau Encyclopedia ya.
itu bisa Ibu. Ensiklopedia. Ya, ensiklopedia. Ya. Mungkin itu Ibu bisa menambah wawasan atau referensi yang lain. Oh, seperti itu ya. Adakah sumber belajar yang Bapak gunakan selain buku teks tadi, yang selain sosial media, tadi kan ada TikTok, ada snack video, ada YouTube, mungkin bisa pakai Quizizz atau pembelajaran yang lain ya Pak? Iya Bu, wah ini malah tambah lagi ya saya untuk referensinya. Ya, apa e-learning ya Bu ya. E-learning, Ya. Quizizz, iya. Dan itu masih banyak sebetulnya kalau kita mau eksplor lagi. Iya, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Jadi sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, langkahnya yang diambil itu apa, Pak? Ya untuk langkahnya nanti gini Bu, desain RPP yang serapi mungkin dan sedetail mungkin. Terus lagi nanti untuk kedepannya anak-anak biar merasa antusias ya, kami harus bisa memfasilitasi minat dan bakatnya si anak, karena kita ini sudah ke kurikulum Bu. Jadi pembelajaran itu harus berpihak pada siswa. Jadi kami mengedepankan itu Ibu. Iya Pak, bagus sekali rencana Bapak tadi. Mudah-mudahan berhasil ya. Untuk skala pencapaian kira-kira tentang 1 sampai 10, posisi Bapak sekarang itu di nomor berapa Pak? Rentang skala 1 sampai 10. Ya kalau ditanya itu ya kiranya dengan cerita saya tadi ya masih di bawah 6 atau 5 gitu, masih di posisi 5 Ibu. Karena Berarti memang butuh peningkatan ya Pak ya? iya memang harus Bu. Biar nanti kita pun juga sebagai guru ya merasa puas dan anak-anak merasa tidak kecewa karena ibaratnya sudah menelantarkan, kalau saya itu kan dalam pembelajaran kalau tidak antusias itu sama saja menelantarkan anak itu Bu. Iya. Selanjutnya untuk komitmen ya, komitmen Bapak sendiri terhadap rencana Bapak ini itu apa ya? Ya kalau komitmen ini gini, kita sebagai seorang guru memang kita harus punya komitmen yang manakala harus memfasilitasi siswa, dan lagi yang perlu karena waktunya sudah longgar, maka komitmen saya untuk seminggu ke depan nanti insya Allah akan melaksanakan pembelajarannya seperti desain saya tadi. Wah, bagus sekali Pak. Berarti Bapak ingin merubah dari yang dulu-dulu Bapak ingin berubah menjadi lebih baik lagi ya, mulai dari metode, media, juga sarana prasarana. Jenengan tadi juga menyampaikan ingin menggunakan alam sekitar ya tadi, benda-benda yang ada di sekitar ya, memanfaatkan benda yang ada di sekitar ya Pak ya. Iya Ibu. Oh iya Iya, Bu. saya Ini kan kata sudah lama Bu ya, kayak sudah lama. iya. Saya sangat mendukung sekali komitmen Bapak tadi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak ya. Oh iya Bu Yuni, terima kasih loh Bu Yuni telah kita bisa sharing-sharing. Nanti jangan bosan-bosan kalau saya menemui Ibu lagi ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Admin. Waalaikumsalam. Halo Bu Yuni. Iya Bu. Bu Yuni tadi kan sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Iya. Nadiem. Nah, coba sekarang jelaskan, ceritakan pada saya perasaan Bu Yuni bagaimana. Alhamdulillah lega Bu, sekaligus senang karena bisa membantu Pak Ngadmin tadi dalam menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusi serta ide-ide untuk permasalahan beliau.
Ya, alhamdulillah Bu. Jadi kita sudah menemukan solusi permasalahannya Pak Ngadmin. Nah, sekarang kita coba membahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Baik Bu. Bu Yuni. Ya. Nah, Bu Yuni tadi kan sudah melakukan coaching. Nah, indikator apa yang sudah tampak dari pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, indikator yang sudah tampak pada coaching tadi ya, yaitu saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching atau mindfulness ya di sini. Kemudian saya juga sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pernyataan berbobot untuk menggali potensi pada Bapak Ngadmin selaku coaching. Selain itu, indikator yang tampak yaitu pada saat rencana aksi, di mana saya ingin mengembangkan dan membantu coaching untuk lebih nyata dalam melakukan menemukan solusi permasalahannya, Bu. Ya, itu sangat bagus, Bu Juni. Ini hasilnya setelah saya observasi, memang Bu Yuni itu sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Bu Yuni tadi sudah menggunakan alur tirta. Nah, alur tirta itu sudah tampak semuanya. Nah, saya juga di checklist saya sudah mencentang semua, mulai dari tujuan coaching yang Ibu sebutkan di awal tadi, kemudian identifikasi permasalahan, dilanjutkan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Semuanya sudah tampak. Nah, kemudian tentang pernyataan Bu Yuni di awal tadi yang mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sudah tampak. Nah, Bu Yuni sudah mengajukan pertanyaan yang membantu Pak Ngadmin untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Ngadmin sendiri. Oh iya Bu, terima kasih karena sudah menyampaikan penilaian kepada saya selama melakukan coaching tadi. Kemudian Bu Yuni, selain itu tadi, kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Yuni apalagi ya dalam coaching hari ini? Dalam melaksanakan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu Bu pada diri saya, mengetahui apa kekurangan saya, kemudian saya akan memperbaikinya untuk mencari referensi yang lain untuk menjadikan diri saya itu lebih baik lagi, Bu. Kira-kira Bu Yuni, kapan Bu Yuni akan mencari referensi tersebut? Secepatnya Bu, sesegera mungkin ya, mungkin lusa. Ya, itu bagus Bu. Terima kasih. Mungkin ini waktunya sudah cukup ya Bu. Terima kasih atas coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Yuni dan Pak Ngadmin. Selamat beraktivitas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.